Bapak Ibu Saudara semuanya, selamat hari Minggu, selamat kita beribadah lagi kepada Tuhan. Mari kita mau siapkan hati kita sebelum kita beribadah, kita mau satu dalam doa. Tuhan yang kami puja, Tuhan yang kami sembah, Bapa kami Yesus Kristus, terima kasih untuk kesempatan yang Engkau percayakan kepada kami Tuhan. Engkau memberikan kami kesempatan lagi Tuhan untuk menikmati hari ini Tuhan. Terima kasih untuk segala kebaikan-Mu Tuhan. Dan saat ini Tuhan kami datang lagi kembali kepadamu Tuhan. Kami rindu untuk bersekutu dengan-Mu. Biar Engkau mau pimpin kami semua. Kiranya Engkau mau beracara dalam kebaktian kami pada pagi hari ini Tuhan. Urapi kami, biarlah kami bisa merasakan lawatan-Mu terjadi Tuhan. Kami siap, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin.
kekudusanmu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Ku angkat hatiku, ku pandang kekudusan-Mu. Saat ku sembah, ku pujimu, ku rasakan kehadiran-Mu Tuhan. Haleluya Yesus, haleluya. Pujilah nama-Mu Tuhan. Haleluya, haleluya Yesus, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan, terima kasih Yesus, terima kasih Roh Kudus, terima kasih Bapa, terima kasih untuk kehadiran-Mu Tuhan. Terima kasih Tuhan, Kau begitu baik Tuhan dalam kehidupan kami Tuhan. Terima kasih. Biarlah setiap pujian penyembahan kami Tuhan bisa menyenangkan Engkau Tuhan, bisa berbau harum Tuhan bagimu Tuhan. Biarlah nama-Mu saja Tuhan yang selalu kami puja, yang kami sembah Tuhan, yang kami muliakan Tuhan. Dan sebentar Tuhan kami mau membaca, merenungkan sebagian Tuhan dari firman-Mu Tuhan. Biarlah Engkau mau pimpin kami semua Tuhan. Biarlah Engkau membimbing kami Tuhan, agar kami bisa mengerti Tuhan, agar kami bisa memahami Tuhan isi hati-Mu Tuhan. Berbicaralah bagi kami, dan biarlah Engkau memberkati Tuhan hamba firman-Mu Tuhan yang akan membagikan firman-Mu. Kiranya Engkau mau bimbing Tuhan, kiranya Bapak Pendeta kami Tuhan bisa membagikan firman-Mu Tuhan, bisa menjadi berkat Tuhan bagi kami semua. Kami siap, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Shalom Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Harapannya kita semua dalam keadaan yang sehat. Firman Tuhan pada saat ini saya akan menyampaikan, yaitu bertemakan mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Terdapat dalam Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Yakobus pasal 4 ayat yang ke-8a. Demikianlah firman Tuhan. Mendekatlah kepada Allah dan Ia akan mendekat kepadamu. Sebuah pertanyaan Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, yaitu bagaimana perasaan saudara ketika dekat dengan presiden, orang nomor 1 kita di Republik Indonesia. Pasti senang, bahagia, ada sukacita, dan pasti merasa tenang karena kita dekat dengan orang nomor 1 di negara kami, di negara Republik Indonesia. Kenapa demikian saudara? Karena dia punya kuasa, dia punya wewenang, dan dia punya hak dan lain-lain saudara. Seumpamanya demikian. Karena dia punya kuasa, dia bisa melakukan sebuah perintah kepada Kapolri atau kepada siapa untuk menangkap seseorang.
yang melakukan kejahatan. Dan Kapolri harus melakukan hal itu. Artinya, Presiden punya kuasa. Dia dapat memerintahkan bawahan-bawahannya melakukan sesuatu yang menurut kepala negaranya, menurut presidennya, itu benar. Dan harus dilakukan. Kalau tidak dilakukan, paling tidak saudara, hal itu akan mendapatkan pelanggaran. Paling tidak pelanggaran ringan. Kalau bagian kepolisian paling tidak saudara pangkat mungkin diturunkan atau dipindahkan atau dimutasi kemana. Nah saudara kasih Kristus. Hal itulah. Kalau kita dekat dengan orang yang berkuasa. Dan bukan itu saja saudara. Kalau kita dekat dengan orang yang berkuasa kita akan mendapatkan damai sejahtera. Mendapatkan sukacita, mendapatkan ketenangan, mendapatkan saudara kebahagiaan. Saudara kasih Kristus. Hal yang sama. Kita akan mendapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Sekali lagi saudara, hal yang sama kita akan dapatkan kalau kita dekat dengan Tuhan. Kalau kita dekat dengan Tuhan, kita bisa mendapatkan kesejahteraan, mendapatkan kedamaian, mendapatkan sukacita, mendapatkan ketenangan, mendapatkan pertolongan, mendapatkan kekuatan dan kemampuan dari Allah dan lain-lain saudara. Mazmur pasal 62 ayat yang kedua yang berbunyi, hanya dekat Allah saja aku tenang, daripadanya keselamatanku. Daud adalah seorang raja, seorang pemimpin yang begitu banyak sekali masalahnya. Bukan sedikit masalah yang Daud hadapi pada masa-masa itu. Pergumulan demi pergumulan yang harus dia pikirkan. Tetapi Daud merasa tenang di saat ada pergumulan, di saat ada masalah. Dia merasa tenang pada posisinya ketika dia dekat dengan Allah. Di saat kesulitan saudara, Daud merasakan ada kedamaian. Di saat ada masalah, Daud merasakan ada kesejukan. Saudara kasih Kristus, di masa sekarang, banyak orang hidup tidak tenang. Banyak orang hidup pada ketakutan. Banyak orang hidup pada kekhawatiran. Karena begitu rumitnya persoalan saat-saat ini. Itulah alasannya. Kenapa orang begitu tidak tenang? Kenapa orang begitu khawatir? Karena hidup pada saat-saat ini begitu rumitnya. Atau persoalannya begitu rumitnya. Ketenangan harus dibutuhkan saudara. Karena dapat memberikan sebuah solusi yang terbaik bagi saya dan saudara. Yang bisa memberikan ketenangan dalam keadaan rumit. Dalam kehidupan kita. Pada saat saudara dekat dengan Allah. Pada saat saudara menghampiri Allah. Pada saat saudara bersama-sama dengan Allah. Pada saat saudara berada pada wilayahnya Tuhan. Saudara akan mendapatkan sebuah ketenangan. Dan ketika saudara dekat dengan Allah. Saudara akan mendapatkan jalan keluar. Solusi dari segala masalahnya. Itulah kalau kita sebagai jemaat Tuhan sering dekat dengan Allah. Kita sebagai orang yang percaya kalau melakukan hal ini, mendekatkan diri kepada Allah, maka kita akan mendapatkan sebuah solusi yang terbaik. Saudara dalam kasih Kristus, Yakobus pasal 4 ayat ke-8a tadi. Yang kita sudah baca, yang berbunyi, mendekatlah kepada Allah, Ia akan mendekat kepadamu. Hal ini berbicara tentang hubungan. Kalau hubungan dengan Tuhan baik, kita akan mendapatkan sarana dari Tuhan. Kalau hubungan dengan Tuhan itu baik.
Kalau kita mendekatkan diri kita kepada Tuhan, maka Alkitab bilang saudara, maka Tuhan akan dekat dengan kita. Kalau kita dekat dengan Tuhan dan Tuhan dekat dengan kita akan mendapatkan sarana-sarana, fasilitas-fasilitas dari Tuhan. Apa yang kita dapatkan saudara? Kita akan dapatkan adalah perlindungan dari Tuhan. Ya, kita akan mendapatkan kekuatan, kesehatan, keberhasilan. Kita akan mendapatkan ketenangan, sukacita, sebuah harapan dari Tuhan. Itulah kalau seseorang sebagai orang yang percaya dekat dengan Tuhan. Sarana-sarana ini yang Tuhan akan tawarkan kepada saya dan saudara. Kalau kita mendekatkan diri kepada Tuhan. Mendekatkan diri kepada Tuhan harus sering-sering. Supaya perlindungan, kekuatan, keberhasilan, ketenangan itu yang kita akan dapatkan. Dan itu akan mewarnai hidup saya dan saudara. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus. Ya. Harapan. Ya. Hari-hari ini ya, sepertinya kalau kita berpikir secara manusia tidak dapat ya memiliki sebuah harapan. Kita ingin berharap apa dalam keadaan seperti ini, saudara? Tetapi ketika saudara dekat dengan Tuhan, harapan itu pasti ada. Ya. Perlindungan, siapa yang akan melindungi kita di hari-hari ini, saudara? Semua orangnya saudara mendapatkan masalah yang sama. Tapi perlindungan itu penting. Karena hanya Tuhan yang dapat memberikan perlindungan kepada saya dan saudara. Kekuatan. Banyak orang sedang pada hari-hari saudara ya tidak punya kekuatan, tidak punya gairah, semangat. Dia tidak memiliki kekuatan untuk melakukan sesuatu. Lalu siapa yang akan memberikan kekuatan kepada saya dan saudara pada saat-saat ini? Hanya Tuhan yang dapat memberikan kekuatan. Bapak Ibu Saudara dalam kasih Kristus, kesehatan. Kita tahu bersama-sama bahwa masalah hari-hari ini adalah masalah kesehatan. Kalau kita sering berdoa, minta pertolongan kepada Tuhan, ya, datang kepada Tuhan, minta sesuatu kepada Tuhan, khususnya kesehatan, supaya anak, suami, istri, dan keluarga-keluarga kita dalam keadaan sehat-sehat. Kita dalam keadaan yang sehat-sehat. Itulah permohonan kita pada hari-hari ini. Supaya ketika kita dalam keadaan sehat, kita bisa melakukan fasilitas, kita bisa melakukan sesuatu, melakukan hal-hal yang kita bisa lakukan. Karena sehat. Keberhasilan. Pada hari-hari ini saudara begitu banyak orang di PHK. Pada hari-hari ini banyak sekali orang putus hubungan kerja. Dan mereka tidak mendapatkan penghasilan dari mana. Tapi kita sebagai jemaat Tuhan, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, kalau kita mendekatkan terus kepada Tuhan, mendekat kepada Tuhan, keberhasilan itu pasti akan terjadi. Amin saudara. Keberhasilan itu akan menjadi milik saya dan saudara. Sekalipun saudara, kita berada pada kondisi saat ini. Tuhan Allah kita tidak melihat situasi seperti apa. Tetapi ketika kita dekat dengan Allah dalam keadaan situasi apapun saudara, Tuhan mampu memberikan sebuah keberhasilan saya dan saudara. Dekatlah dengan Tuhan. Ketenangan. Di luar sana banyak orang hidup tidak tenang. Hidup dengan ketakutan. Hidup dengan saudara kekhawatiran. Hidup dengan saudara kebimbangan. Tidak tahu mau kemana. Tidak bisa buat apa-apa. Ya. Tetapi saudara dalam kasih Kristus, ketenangan yang sejati hanya datang daripada Yesus Kristus
kalau kita mendekatkan diri kepada Dia. Ketenangan yang kita dapatkan hanya kepada Yesus Kristus, tidak di luar sana, tidak. Di luar sana tidak akan menjamin sebuah ketenangan bagi saya dan saudara. Tapi hanya di dalam nama Yesus yang bisa memberikan sebuah ketenangan yang sejati. Seperti pemazmur tadi, Daud berkata, Tuhan, hanya dekat Allah saja aku merasa tenang. Daud merasa sebuah ketenangan, saudara. Sekalipun dia begitu banyak masalah, tapi ketenangan sejati dia hanya dapatkan ketika dia dekat dengan Allah. Sukacita. Ya. Orang gila kalau kita bersukacita di saat-saat ini, saudara. Ya. Tetapi saudara kasih Kristus, ini perintah Tuhan, bersukacitalah. Ya. Kalau kita mampu bersukacita ketika kita dekat dengan Allah, pasti ada jalan keluar. Ya, pasti ada jalan keluar. Tidak akan mungkin, saudara, tidak ada jalan keluar kalau kita sering bersukacita. Bersukacitalah, saudara, dalam keadaan apapun, dalam situasi apapun, saudara. Mampulah bersukacita. Katakan puji Tuhan. Ya. Katakan haleluya. Sekalipun keadaan yang kita lihat saat ini, saudara, tidak memungkinkan. Tapi Tuhan bisa merubah semuanya itu yang tidak memungkinkan menjadi mungkin. Karena kita mampu bersukacita. Saudara, langkah Kristus. Harapan. Ya. Ada sebuah harapan. Alkitab bilang saudara begini, saudara. Masih ada harapan bagi orang-orang yang berharap kepada Tuhan. Oleh sebab itu, saudara, tetap berharap kepada Tuhan. Jangan putus asa. Bangkit, saudara. Dan tetap berharap kepada Tuhan. Jangan mengharap pada kekuatan kita. Jangan berharap, saudara, pada kemampuan kita. Jangan berharap pada kekuatan orang lain. Jangan berharap apa yang ada dalam hidup kita. Tapi berharaplah kepada Tuhan. Karena ketika kita berharap kepada Tuhan, semuanya, saudara, pasti Tuhan akan selesaikan. Dunia ini penuh dengan ketakutan atau kekhawatiran. Tidak ada kepastian yang jelas, saudara. Mau arah kemana hidup kita? Tidak ada. Kepada siapa kita berharap? Hanya kepada Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara langkah Kristus. Mendekatkanlah kepada Tuhan. Maka Alkitab mengatakan Tuhan akan dekat kepada saya dan saudara. Ya, sekali lagi saudara, mendekatlah kepada Allah. Dan Ia akan mendekat kepadamu. Ada ayat yang berbunyi begini saudara. Berserulah kepada Tuhan. Maka Dia akan menghampiri saudara dan saudara. Saudara dan saya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Kristus, kiranya firman Tuhan pada saat ini membangkitkan kita, memberikan sebuah harapan kembali bahwa ada Tuhan yang selalu menyertai saya dan saudara. Tetapi saudara yang kasih Kristus, sekali lagi saya tekankan, kalau itu saudara dekat dengan Tuhan, Tuhan akan menyertai saya dan saudara kalau saudara mendekatkan diri kepada Tuhan. Tuhan akan melindungi saya dan saudara kalau saudara dekat dengan Tuhan. Tuhan akan bersama-sama dengan saudara kalau saudara dekat dengan Tuhan. Bapak Ibu Saudara Kristus, kiranya firman Tuhan dapat memberikan kekuatan di pagi hari ini dan selanjutnya. Tuhan memberkati. Amin. Bapak Ibu Saudara yang kekasih dalam Tuhan, saya percaya firman Tuhan sudah memberkati kita, meneguhkan dan memberikan kita kekuatan di dalam kita menjalani kehidupan kita setiap hari. Sebelum kita akan berdoa, saya akan menyampaikan beberapa hal. Yang pertama, bahwa kita akan mulai mengadakan ibadah secara offline, tatap muka di tempat ini, di gereja, pada minggu pertama bulan Agustus. Nah, sehubungan dengan ibadah tatap muka yang akan kita selenggarakan mulai bulan Agustus minggu pertama, maka saya ingin menyampaikan bahwa dalam 2 minggu ke depan kita diminta untuk mengadakan
doa dan puasa secara berantai setiap hari. Ada jadwal di dalam grup WA kita yang sudah dibuat oleh komisi doa. Saya berharap jemaat yang bisa terlibat untuk mendaftarkan diri. Dalam 2 minggu ke depan kita akan sama-sama berdoa untuk kesiapan gereja kita kembali akan mengadakan ibadah secara tatap muka di tempat ini. Itu saja pengumuman yang dapat saya sampaikan. Mari kita akan mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini dengan doa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kami mengucap syukur karena Engkau boleh berkenan untuk memberkati ibadah kami pada pagi hari ini. Kami percaya bahwa Tuhan hadir dalam setiap perhimpunan kami, di setiap rumah di mana kami boleh beribadah kepada Tuhan. Dan kami berdoa Tuhan menyerahkan kehidupan kami di sepanjang minggu yang baru yang Tuhan anugerahkan dalam kehidupan kami. Biar kembali Tuhan memimpin, menyertai, menjaga dan melindungi setiap kami. Sehingga hari-hari kami boleh jalani bersama dengan Tuhan. Dalam semua apapun yang kami kerjakan, kami boleh menikmati berkat Tuhan. Sehingga apapun yang kami kerjakan Engkau buat berhasil. Bapa, lebih daripada itu biar di sepanjang minggu ini kami boleh hidup menyenangkan hati Tuhan. Oleh pertolongan Roh Kudus kami dimampukan untuk hidup sesuai dengan firman Tuhan. Bapa, saat ini kami sehati berdoa untuk rencana gereja kami. Pada minggu pertama di bulan Agustus kembali kami akan beribadah secara tatap muka di tempat ini. Bapa, biar kiranya Tuhan berkati semua persiapan yang harus dilakukan. Tuhan yang memberkati sehingga semua persiapan boleh disiapkan dengan baik. Kami berdoa biar wilayah kami terhindar dari wabah, dari pandemi virus corona. Sehingga dengan itu kami boleh beribadah dengan leluasa di tempat ini. Sebab itu kami sehati berdoa di dalam nama Tuhan Yesus. Setiap serangan-serangan virus penyakit, virus corona, kami patahkan di dalam nama Tuhan Yesus. Biar kiranya Tuhan kuasa-Mu dinyatakan. Sehingga pada hari yang kami sudah tetapkan, kembali kami boleh beribadah bersama-sama di tempat ini. Terima kasih Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap hamba-hamba-Mu, setiap pelayan Tuhan yang sudah ambil bagian dalam melayani Tuhan. Engkau kiranya akan memberkati dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang dengan penuh sukacita sudah mengulurkan tangan memberikan persembahan untuk pekerjaan Tuhan. Biar kiranya Tuhan memberkati dengan berkat-Mu yang dari sorga. Bahkan setiap jemaat Tuhan yang dengan segala ketaatan mereka sudah mengembalikan milik Tuhan melalui persepuluhan mereka. Biar tingkap-tingkap di langit dibukakan dan Tuhan mencurahkan berkat-Mu atas hidup mereka. Terpuji nama-Mu Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami mengucap syukur. Dan saat ini saudaraku yang kekasih, mari angkat kedua tangan saudara di hadapan Tuhan. Dan dengan iman saat ini saudaraku yang kekasih, terimalah berkat dari Allah Bapa, anugerah, kasih sayang, kemurahan dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan, kekuatan, bahkan pengurapan dalam Allah Roh Kudus menyertai saudara sekalian mulai saat ini, besok bahkan sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang kembali pada kali yang kedua. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa, di dalam surga.
Puji Tuhan, sampai bertemu dalam ibadah online kita minggu yang akan datang. Tuhan Yesus memberkati.